teman-teman Vina Feby Channel. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Vina, duta lobster dari Tabanan, Bali. Teman-teman, terkait kanibalisme lobster air tawar, apakah induk betina akan memakan burayak atau anak sendiri? Upaya preventif apa yang bisa dilakukan jika kanibalisme tersebut memang terjadi pada anak sendiri? Setelah burayak lepas semua, apakah induk betina bisa langsung dipisahkan? Dan apakah masih ada ketergantungan burayak terhadap induk betinanya setelah lepas dari induk betinanya? Baik teman-teman, tentang kanibalisme lobster air tawar dan terkait penyebab, risiko, dan upaya preventif masalah ini menurut website chatgpt.com adalah sebagai berikut. Kanibalisme adalah perilaku yang ditemukan dalam berbagai spesies, termasuk lobster air tawar. Dalam budidaya lobster air tawar, kanibalisme dapat menjadi masalah serius, terutama antara induk betina dan burayaknya. Berikut ini adalah penjelasan mendetail mengenai kanibalisme lobster air tawar. Apakah induk betina memakan burayaknya, upaya preventif, dan hubungan antara induk betina dan burayak setelah pemisahan. Pembahasan pertama tentang penyebab dan risiko kanibalisme. Lobster air tawar adalah hewan omnivora dan oportunistik, yang berarti mereka akan memanfaatkan berbagai sumber makanan, termasuk anggota spesies mereka sendiri jika ada peluang. Kanibalisme biasanya terjadi karena kelaparan, kepadatan populasi yang tinggi, kekurangan tempat berlindung, dan stres lingkungan. Apakah induk betina memakan burayak? Meskipun tidak umum, induk betina bisa memakan burayaknya sendiri, terutama jika mereka kelaparan atau merasa terancam. Perilaku ini lebih sering terjadi pada tahap awal setelah penetasan ketika burayak masih sangat kecil dan rentan. Penyebab terjadinya demikian umumnya disebabkan karena faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk seperti kualitas air yang rendah, suhu yang ekstrim, dan kurangnya makanan dapat meningkatkan risiko kanibalisme. Kepadatan populasi yang tinggi juga menyebabkan persaingan yang ketat untuk makanan dan tempat berlindung, yang dapat memicu perilaku kanibalisme. Teman-teman, upaya preventif terhadap kanibalisme yang terjadi pada lobster air tawar dapat disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah penyediaan makanan yang cukup. Memberikan makanan yang cukup dan berkualitas adalah langkah pertama untuk mengurangi risiko kanibalisme. Lobster yang kenyang cenderung tidak menunjukkan perilaku kanibalisme. Pemberian pakan tambahan seperti sayuran, pelet khusus lobster, dan sumber protein alami dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi lobster. Tindakan preventif selanjutnya adalah pemberian tempat berlindung. Tempat berlindung yang cukup dan bervariasi sangat penting untuk mengurangi stres dan persaingan antar lobster. Struktur seperti pipa PVC, potongan-potongan batu, tanaman air, dan substrat berstruktur kompleks bisa memberikan tempat bersembunyi yang aman bagi burayak dan lobster lainnya. Kemudian tindakan preventif berikutnya adalah pengaturan kepadatan populasi. Memastikan kepadatan populasi yang tepat di dalam tangki atau kolam budidaya sangat penting. Kepadatan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan stres dan risiko kanibalisme. Pemisahan burayak dari induk dan penempatan mereka dalam tangki yang terpisah bisa membantu mengurangi kepadatan dan risiko kanibalisme. Hal yang sangat penting untuk upaya preventif adalah pengelolaan kualitas air. Menjaga kualitas air tetap optimal adalah kunci untuk kesehatan lobster. Parameter seperti suhu, pH, kandungan oksigen, dan kebersihan air harus diawasi dan dijaga dengan baik. Perubahan air secara berkala dan penggunaan sistem filtrasi yang baik bisa membantu menjaga kondisi air yang sehat. Teman-teman, ada beberapa hal penting terkait pemisahan burayak dari induk betina. Salah satunya adalah waktu pemisahan burayak. Burayak biasanya melepaskan diri dari induk betina setelah 2-3 minggu. Pada saat ini, mereka telah mengalami beberapa kali molting dan cukup kuat untuk mencari makan sendiri. Setelah burayak melepaskan diri,
Pemisahan segera dari induk betina disarankan untuk mengurangi risiko kanibalisme dan persaingan makanan. Sementara terkait teknis proses pemisahannya sebagai berikut. Pemisahan bisa dilakukan dengan hati-hati menggunakan jaring halus atau dengan memindahkan induk betina ke tangki lain. Burayak yang tersisa di tangki awal harus dipastikan memiliki lingkungan yang aman dan cukup tempat berlindung. Tangki atau kolam pemeliharaan burayak harus dilengkapi dengan makanan yang memadai dan tempat berlindung yang cukup untuk mendukung perkembangan awal mereka. Teman-teman, kita saatnya membahas tentang ketergantungan burayak pada induknya. Setelah burayak melepaskan diri dari induk betina, mereka tidak lagi bergantung pada induk untuk makanan atau perlindungan. Namun, mereka tetap membutuhkan lingkungan yang aman dan dukungan nutrisi untuk bertahan hidup. Burayak yang telah dipisahkan dari induk harus diawasi dengan baik untuk memastikan mereka mendapatkan cukup makanan dan tidak mengalami stres lingkungan. Burayak mulai belajar mencari makan sendiri dan beradaptasi dengan lingkungan baru setelah dipisahkan dari induk. Mereka harus menemukan sumber makanan yang cukup dan menghindari predator. Burayak biasanya mencari makanan di sekitar tempat berlindung mereka dan mengembangkan perilaku mencari makan yang lebih aktif seiring pertumbuhan. Tentang perlindungan diri burayak dapat dijelaskan sebagai berikut. Burayak menggunakan tempat berlindung untuk melindungi diri dari predator dan dari lobster lain yang lebih besar. Mereka juga belajar berkamuflase dengan lingkungan sekitar untuk menghindari deteksi. Struktur kompleks di dalam tangki seperti tanaman air dan batu bisa memberikan tempat berlindung yang efektif. Di samping itu, burayak terus mengalami molting secara berkala untuk tumbuh lebih besar dan kuat. Proses molting sangat penting untuk perkembangan fisik dan perlindungan dari predator. Setiap kali molting, burayak akan memperbaiki dan memperkuat exoskeleton mereka yang membantu dalam perlindungan diri. Teman-teman, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Kanibalisme adalah fenomena yang dapat terjadi dalam budidaya lobster air tawar, termasuk antara induk betina dan burayaknya. Meskipun tidak umum, risiko ini ada terutama jika lingkungan tidak mendukung atau ada kekurangan makanan. Upaya preventif seperti pemberian makanan yang cukup, tempat berlindung yang memadai, pengaturan kepadatan populasi, dan pengelolaan kualitas air sangat penting untuk mengurangi risiko kanibalisme. Setelah burayak melepaskan diri dari induk betina, pemisahan segera sangat disarankan untuk menghindari kanibalisme dan memastikan burayak mendapatkan kondisi yang optimal untuk tumbuh dan berkembang. Burayak yang dipisahkan harus mendapatkan lingkungan yang aman, cukup makanan, dan tempat berlindung untuk mendukung perkembangan awal mereka. Dengan perhatian yang baik terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan burayak, risiko kanibalisme dapat diminimalkan, dan burayak dapat tumbuh menjadi lobster dewasa yang sehat. Pengelolaan yang tepat dalam budidaya lobster air tawar sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan produksi. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Salam lobster dan sukses selalu. Bye-bye.